Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Afan Dudi dengan NIM 2018-410335. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok dengan judul Program Penjualan dan Distribusi dari mata kuliah Strategi Pemasaran dengan Ibu dosen Bu Resa. Adapun teman saya yang bernama M. Dava Rizkullah dengan NIM 2018-410321. Baik, selanjutnya akan saya mulai presentasi tentang program penjualan dan distribusi. Pengertian program distribusi dan penjualan bisa didefinisikan sebagai program yang terdiri atas berbagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunanya sesuai dengan yang diperlukan. Berikut adalah tabel fungsi dan kegunaan yang dapat menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau utilitas bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan. Ada tipe penjualan dan sistem saluran pemasaran. Program penjualan distribusi mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan kontak personal langsung dengan para pembeli akhir atau dengan pedagang grosir atau perantara eceran. Ada 4 langkah pokok dalam proses perancangan dan pengevaluasian program ini, yaitu yang pertama, menentukan tujuan penjualan distribusi dalam rangka menerapkan strategi pemasaran perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasikan daya tarik penjualan yang paling tepat untuk digunakan dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga, menentukan dan menugaskan sumber daya manusia dan finansial yang dibutuhkan untuk program penjualan dan distribusi. Dan yang keempat, mengevaluasi kinerja program dalam rangka menyesuaikan program bila mana perlu. Ada struktur saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan serangkaian partisipasi organisasional yang melakukan semua fungsi yang dibutuhkan untuk mencapaikan produk atau jasa dari penjual ke pembeli akhir. Sistem distribusi bisa mencakup partisipan saluran primer seperti pedagang grosir dan pengecer, dan partisipan spesial, misalnya perusahaan angkutan, freight forwarders, pengundangan publik, dan broker. Antara lain, tugas dan aktivitas yang dilakukan perantara. Biasanya perusahaan menggunakan partisipan saluran tersebut untuk melaksanakan tugas-tugas pemasaran yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh produsen secara efektif atau efisien. Yang selanjutnya ada tipe distributor. Pedagang grosir bisa dibedakan menjadi merchant wholesaler, berhak penuh atas barang yang dijual. Agen dan broker tidak memiliki hak milik atau barang yang dijual, serta kantor pusat dan kantor cabang produsen. Dan yang ketiga ada jumlah masing-masing tipe distributor. Berdasarkan jumlah distributor, saluran distribusi bisa bersifat inisiatif intensif, seperti distributor relatif, banyak untuk kawasan tertentu, selektif hanya beberapa distributor pada kawasan tertentu, maupun eksklusif hanya memiliki satu distributor di kawasan tertentu. Di samping itu, jumlah perantara yang terlibat dalam suatu saluran distribusi sangat bervariasi. Kotler dan Keller tahun 2012 mengumumkan tingkatan-tingkatan dalam saluran distribusi berdasarkan jumlah perantara di dalamnya. Selanjutnya, ada tujuan penjualan dan distribusi. Tujuan penjualan dan distribusi dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, tujuan account development, yaitu tujuan yang dirancang untuk menekankan penambahan distributor dan pelanggan baru. Yang kedua, tujuan distributor support, yaitu tujuan mempengaruhi pada upaya menjalin kerjasama dengan para distributor grosir maupun eceran dalam rangka menerapkan strategi pemasaran. Yang ketiga, tujuan account maintenance, yaitu tujuan yang dirancang untuk mempertahankan posisi penjualan efektif melalui kunjungan penjualan reguler dalam rangka menyediakan informasi mengenai produk baru, mendapatkan informasi mengenai perubahan kebutuhan pelanggan atau distributor, dan melaksanakan aktivitas-aktivitas layanan pelanggan. Tujuan account penetration, yaitu tujuan dirancang untuk meningkatkan volume penjualan total
atau meningkatkan penjualan produk-produk yang lebih menguntungkan dan produk komplementer lainnya seperti distributor atau pembeli saat ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kelompok saya, yaitu Saudara Damlan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daud Sulo. Saya dari kelompok 13. Kali ini saya akan membahas mengenai program penjualan dan distribusi. Mari kita bahas. Yang pertama saya akan membahas daya tarik penjualan. Daya tarik penjualan atau sales appeal merupakan elemen pokok tawaran pemasaran yang akan dikomunikasikan para wiraniaga. Daya tarik mencerminkan manfaat yang ditawarkan penjual dalam rangka mendapatkan respon pelanggan dan distributor sebagaimana dirumuskan dalam tujuan program. Terdapat 6 jenis daya tarik yang bisa diterapkan dalam program penjualan dan distribusi. Yang pertama, daya tarik produk. Yang kedua, daya tarik logistik. Yang ketiga, daya tarik protektif. Yang keempat, daya tarik simplifikasi. Yang kelima, daya tarik harga. Yang keenam, daya tarik bantuan finansial. Lalu ada anggaran penjualan dan distribusi. Dalam merancang sebuah program untuk mencapai sasaran penjualan dan distribusi, manajer penjualan berusaha untuk memperkirakan konsekuensi anggaran dari program. Secara khusus, manajer perlu menelaah daya yang mungkin timbul dan dampak yang diharapkan dari program terhadap profitabilitas. Setelah itu, manajer dapat menentukan anggaran yang sesuai dengan produk. Faktor-faktor utama penganggaran yang harus dipertimbangkan antara lain: yang pertama, biaya kompensasi wiraniaga. Yang kedua, biaya modal kerja. Yang ketiga, biaya distribusi fisik. Yang keempat, pengaruh margin kontribusi. Yang terakhir ada kebijakan strategik dan taktikal dalam distribusi. Distribusi berkenaan dengan penentuan dan pengelolaan saluran distribusi yang digunakan oleh produsen atau penyedia jasa untuk memasarkan barang dan jasa, sehingga produk tersebut dapat sampai di tangan konsumen sasaran dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan pada saat diperlukan dan di tempat sesuai yang dijanjikan. 6 kategori kebijakan strategik dan taktikal dalam manajemen distribusi, yaitu: yang pertama, struktur saluran distribusi. Yang kedua, cakupan distribusi. Yang ketiga, saluran distribusi ganda. Yang keempat, modifikasi saluran distribusi. Yang kelima, pengandalan saluran distribusi. Dan yang keenam, manajemen konflik dalam saluran distribusi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya